Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin di sini saya Sritin Fatima dari kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas. Untuk anggotanya sendiri yaitu ada Giana Putri Widyaningsih, ada saya sendiri yaitu Sritin Fatimah, ada Devi Susana, Mutia Gita Pratiwi, Ridwan Milah, Dian Pujiah, Nindya Oktavia, Bayu Dwi Dulianto, Ilza Nurhalisa, ada Revana Juliana. Nanas termasuk salah satu buah yang memiliki karakteristik aroma dan rasa dan warna yang khas yang disukai oleh sebagian besar masyarakat. Umumnya pemanfaatan buah nanas tersebut hanya terbatas pada konsumsi buah segar, bukan dalam bentuk produk olahan. Padahal nanas yang termasuk salah satu buah yang sangat berlimpah pada masa panennya tersebut memiliki sifat mudah rusak dan cepat mengalami kebusukan. Nah, salah satu cara penanganan yang dapat dilakukan adalah dengan mengolah nanas menjadi suatu produk olahan lain, yaitu seperti selai nanas. Selai adalah suatu produk awetan yang memiliki tekstur yang lunak dan plastis ya, yang dibuat dengan memasak hancuran buah yang dicampur dengan gula, juga disertai penambahan atau tanpa penambahan air. Itu menurut Suryani 2004. Nah, selain digunakan sebagai pelengkap atau olesan pada roti juga untuk bahan tambahan pada produk pangan lain. Akan tetapi selai yang berasal dari buah-buahan tersebut pada umumnya hanya kaya akan vitamin, sementara kandungan mineralnya sebagai kalsium dalam jumlah yang kecil. Nah, berdasarkan Persatuan Ahli Gizi Indonesia 2009, kandungan kalsium pada buah nanas sebesar 22 mg per 100 gram. Nilai kandungan kalsium tersebut sangat kecil jika dibandingkan susu sapi 143 mg per 100 gram. Nah, keju 777 mg per 100 gram. Dan yogurt itu 120 mg per 100 gram. Persatuan Ahli Gizi Indonesia 2009. Bisnis modal kanvas, suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan. Nah, memvisualisasikan, menilai dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Dalam bisnis model kanvas terdiri dari 9 pilar utama yang merangkum proses bisnis mulai dari peluang perusahaan, segmen pelanggan, hingga struktur finansial. Dan yang 9 pilar utama yang merangkum proses bisnis mulai dari value perusahaan dan segmen pelanggan hingga struktur finansial. Yang pertama yaitu customer segments. Nah, bagian ini akan menjelaskan siapa pelanggan potensial dari produk tersebut. Bisa juga berisi profil orang yang memiliki masalah yang akan dipecahkan oleh bisnisnya. Nah, untuk model bisnis e-commerce
yang berkembang sekarang ini customer segmen mencangkup si penjual, barang, dan pembeli. Nah, untuk lebih jelas mengenali siapa segmentasi pelanggan, ada baiknya kita juga mempelajari apa itu buyer persona. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua adalah value propositions. Blog ini berisi tentang nilai tambahan yang akan membuat bisnis kita terlihat menarik dan berbeda dengan bisnis lainnya. Biasanya berupa solusi atau inovasi yang kita tawarkan dan menjadi keunggulan utama perusahaan. Yang selanjutnya yaitu channel. Nah, sederhananya channel adalah media bisnis ya, yang digunakan untuk mendeliver solusi yang kita tawarkan untuk sampai ke konsumen. Nah, channel ini bisa berupa website, online, aplikasi, bahkan seorang salesperson. Untuk mempelajari lebih dalam mengenal channel marketing di era modern, kita bisa simak dalam tulisan strategi marketing era digital. Nah, selanjutnya yaitu customer relationship. Jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk kita, maka customer relationship ini adalah sebaliknya, yaitu kamu harus tahu bagaimana cara bisnis kamu bisa terus keep in touch dengan para pelanggan. Bentuknya pun bisa sangat beragam, mulai dari newsletter, layanan after sales, dan sejenisnya. Nah, untuk kelima yaitu revenue streams. Pada kedua blok bagian bawah cost and revenue, kita perlu menjabarkan struktur finansial dari perusahaan di bagian revenue. Tentu yang perlu kita tuliskan adalah produk atau jasa apa saja yang dapat memberikan pemasukan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu key activities. Nah, blog ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kita bisa menciptakan value proposition perusahaan. Jika bisnis kita adalah product based, maka inovasi teknologi dalam proses pembuatan produk bisa menjadi key activities. Itu. Nah, selanjutnya yaitu key resources. Sumber daya utama key resources ini merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset ini bisa berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan semacamnya. Nah, selanjutnya yaitu key partnership. Nah, tidak ada bisnis besar yang berjalan sendiri dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis. Tentu kita membutuhkan mitra. Nah, disinilah tempat kita memasukkan mitra strategis yang kita miliki dalam konteks bisnis. Mitra bisa berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Yang selanjutnya adalah bisnis model kanvas selain nanas, rencana usaha bisnis plan atau suatu gabungan kelompok tani Gapoktan yang akan mengembangkan usaha pembuatan dan pemasaran selai nanas. Yang selanjutnya pada slide sekarang saya akan menjelaskan tentang consumer segment atau segmen pelanggan. Untuk kalangan keluarga semua umur mendapatkan kemasan dalam kemasan kecil dari plastik dan toples, dapat dikonsumsi langsung sebagai pendamping makanan roti untuk selai nanasnya. Yang selanjutnya untuk industri kecil atau produsen roti dikemas lebih besar dalam ukuran kiloan. Dan yang terakhir adalah untuk toko oleh-oleh yang ada di sekitar Gapoktan dalam lingkungan kecamatan dan kabupaten. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang value proposition atau proposisi nilai. Pada selai nanas ini, proposisi nilainya selain kemasan botol atau toples, selain kemasan plastik dengan beberapa ukuran, menerima pesan antar alamat atau online, halal dan sehat, terdaftar POM, PIRT, MUI, selain sebagai tempat produksi di Gapoktan juga dapat sebagai tempat belajar untuk petani dan pelajar untuk membuat
selai nanas ini. Selanjutnya adalah channel atau saluran pemasaran yang dimana pemasarannya bisa melalui brosur, pameran atau eksebisi, media online seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Yang selanjutnya adalah customer relationship atau kemitraan pelanggan, bisa melalui penjualan langsung, melalui online atau outlet, produsen roti, reseller pada minimarket atau toko roti, potongan harga pelanggan. Selanjutnya adalah perkiraan revenue stream atau arus pendapatan, yaitu bisa melalui penjualan selai nanas, penjualan pakan ternak untuk ruminansia, dan juga jasa memberikan pelatihan bagi petani atau masyarakat umum dan mahasiswa dan pelajar. Lalu ada key resources atau sumber daya utama, lahan budidaya nanas, peralatan pembuatan selai, peralatan penggilingan limbah kulit nanas untuk pakan ternak. Yang selanjutnya adalah key activities atau aktivitas utama, yaitu budidaya nanas, penghalusan atau blending nanas, pemasakan, pengemasan, pemasaran, dan pengolahan limbah kulit nanas untuk pakan ternak. Lalu ada key partner atau mitra utama, yaitu minimarket atau toko-toko roti, hotel, dinas ketahanan pangan kabupaten, dinas perindustrian, dan dinas perdagangan. Bisa melalui GoFood atau Tiki, rumah kemasan, pengusaha roti, dan BUMDes. Yang selanjutnya adalah cost struktur atau struktur biaya, yaitu ada biaya budidaya nanas, biaya usaha tani, biaya panen dan pasca panen, biaya pembuatan selai, biaya pengolahan limbah nanas untuk pakan ternak, biaya kemasan dan pemasaran, biaya air dan listrik, biaya sosialisasi, promosi pajak, dan perizinan. Selanjutnya ini adalah struktur bisnis modal kanvas Gapoktan Bakti bersama Desa Tanah Tinggi, atau bisa dibilang rencana bisnisnya yang sudah disusun rapi dalam tabel tersebut. Yang dimana isinya ada customer segment, ada value proposition, ada channel, ada customer relationship, ada revenue stream, ada case resource, ada key activity, ada key partner, dan cost struktur. Ini di tabelnya sudah dijelaskan penjelasan dari masing-masingnya. Jadi kesimpulan bisnis modal kanvas ini untuk suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan. Dalam bisnis modal kanvas ini terdiri dari 9 pilar utama, yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key activity, key resource, key partnership, dan cost structure. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan masih banyak kekurangan dalam presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.